Halo semua, selamat datang di channel Kim Salsa. Di video aku yang pertama ini, aku akan nge-review alur cerita drama yang berjudul Revenge of Other. Drama ini diperankan oleh Shin Ye-eun, yang mana drama ini menceritakan tentang misteri kematian saudara kembarnya. Cerita dimulai saat seorang wanita bernama Ok Chan-mi sedang melakukan panggilan video bersama saudara kembarnya yang bernama Ok Chang-yu, atau nama lainnya adalah Park Won-sok. Mereka telah hidup berjauhan sejak usia 7 tahun karena Won-sok diadopsi dan dibawa ke Seoul oleh orang tua angkatnya, sedangkan Chan-mi tetap tinggal di Busan. Saat itu Won-sok berjanji akan menemui Chan-mi di kota Busan ketika musim dingin tiba. Meski mereka saudara kembar, Won-sok sangat suka menjahili Chan-mi yang mengharuskan ia untuk memanggilnya dengan sebutan kakak. Walaupun mereka hanya beda 10 menit, Won-sok merasa senang dipanggil kakak oleh Chan-mi. Saat mereka sedang asik tertawa, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan tempat Won-sok berada. Won-sok meminta Chan-mi untuk diam sebentar. Akan tetapi, tiba-tiba saja Chan-mi mendengar suara seperti ada seseorang yang jatuh dari ketinggian, dan kamera handphone Won-sok mengarah ke bawah. Karena hal itu, Chan-mi merasa ada hal aneh yang sedang terjadi. Chan-mi adalah seorang siswi SMA kelas 2. Ia merupakan seorang atlet tembak yang sering meraih juara. Hari itu Chan-mi teringat janjinya kepada Won-sok kalau ia ingin mengalungi medali juara tersebut ke leher sang kakak. Namun nyatanya, sudah 3 hari Won-sok tidak ada kabar. Di hari itu, Chan-mi hanya memikirkan sang kakak, karena hanya Won-soklah keluarga yang ia miliki. Di saat teman-teman Chan-mi sedang merayakan kemenangan, Chan-mi sangat merasa gelisah karena tidak ada kabar dari sang kakak yang biasa menelponnya. Malam itu, Chan-mi kembali ke tempat tinggalnya di panti asuhan. Ia terus melihat fotonya dengan Won-sok, dan ia pun teringat dengan kejadian aneh waktu itu, karena Won-sok menghilang secara misterius. Saat itu, Chan-mi meminta izin kepada ibu panti asuhan kalau dia ingin menemui Won-sok di kota Seoul. Di sisi lain, seorang pria bernama Ji Soo-hon merupakan siswa kelas 2 SMA, yang mana ia bekerja di tempat bowling sebagai pelayan. Di hari itu Soo-hon meminta izin kepada bosnya kalau ia ingin bekerja sampai dengan jam 4 saja, karena ia harus menemui ibunya. Saat masuk, ia bertemu penjaga panti jompo. Sang penjaga pun mengingatkan ia tentang pembayaran perawatan ibunya karena sudah jatuh tempo. Hal itu bisa berakibat memulangkan ibu Soo-hon secara paksa. Soo-hon merasa senang karena bisa bertemu sang ibu. Ia membawa ibunya yang berada di kursi roda untuk berkeliling di luar menghirup udara segar. Soo-hon merupakan anak yang baik yang hanya mementingkan kesehatan ibunya. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Soo-hon merasa sakit di bagian kepala. Pandangannya mulai kabur dan tidak jelas, hingga ia jatuh dan pingsan, tak sadarkan diri. Singkat cerita, Chan-mi telah tiba di kota Seoul. Ia merasa bahagia dan menaruh harapan saat berdiri di depan SMA kakaknya. Ketika itu, Chan-mi menyapa 2 orang siswa yang lewat untuk bertanya soal keberadaan kakaknya. Di saat itulah, Chan-mi mengetahui bahwa Won-sok telah meninggal. Mendengar hal itu, hati, raga, serta pikiran Chan-mi terasa mual dan lemas hingga ia tak tahu harus berbuat apa. Chan-mi langsung mengunjungi rumah pemakaman. Ia melihat foto Won-sok sambil menangis. Chan-mi juga menemui kedua orang tua angkat Won-sok dan meminta agar mereka memberikan handphone yang dipakai Won-sok. Karena itu, ibu angkat Won-sok merasa kesal dengan sikap Chan-mi yang tidak tahu berterima kasih. Ibu angkat Won-sok mengatakan kalau polisi saja tidak menemukan handphone Won-sok di TKP. Mendengar hal itu, Chan-mi tidak mengatakan apapun. Ia langsung pergi ke kantor polisi untuk mengadukan kejadian tersebut.
karena Chanmi yakin kalau kakaknya tidak mungkin bunuh diri. Sayangnya, ibu detektif tersebut tidak bisa membantunya karena tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Won-sok dibunuh oleh seseorang. Keesokan harinya, Suhon ke rumah sakit untuk memeriksa penyakit apa yang dideritanya. Kemudian, dokter ahli bedah saraf melihat sesuatu yang kritis pada hasil pemeriksaan tersebut. Dokter itu menyuruh Suhon datang lagi ke rumah sakit minggu depan dengan mengajak walinya. Suhon, yang hanya hidup berdua bersama sang ibu, merasa bingung. Ia hanya mengiyakan perkataan dokter itu. Malam itu Chanmi memutuskan untuk pindah ke kota Seoul untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian kakaknya. Ia memutuskan untuk melanjutkan sekolah di sekolah kakaknya. Saat itu, Suhon sedang melakukan latihan tinju. Tetapi Suhon tidak bisa mengontrol emosinya. Petugas pun langsung memisahkan Suhon dengan lawan tandingnya. Suhon sadar dan meminta maaf kepada sang pelatih. Siang itu, Suhon sedang mencari skuternya yang hilang. Ia berusaha mencari di media sosial, yang akhirnya ia menemukannya di situs jual beli. Ia pun bergegas pergi untuk memeriksa lokasi yang tertera di situs tersebut. Dan ternyata, Chanmi telah sampai lebih dulu di lokasi itu. Ia telah menyerahkan uangnya kepada si pencuri skuter. Karena tidak tahu, Chanmi pun percaya. Tidak lama kemudian, Suhon tiba di tempat itu. Ia ingin mengambil skuter miliknya. Tentu saja Chanmi tidak terima, karena ia telah membeli skuter itu. Setelah mereka berdebat akan hal itu, Chanmi akhirnya berhasil kabur dan menjauhi Suhon. Singkat cerita, liburan musim dingin pun telah selesai. Dengan penuh semangat, Chanmi bersiap untuk berangkat ke sekolah. Tujuan Chanmi adalah untuk menemukan siapa yang sebenarnya membunuh sang kakak. Saat di perjalanan, Chanmi tidak fokus berkendara. Ia pun hampir menabrak Suhon dan akhirnya terjatuh di tumpukan sampah. Suhon membantu Chanmi untuk membersihkan bajunya yang kotor. Karena baju Chanmi basah, Suhon memberikan seragamnya kepada Chanmi. Akhirnya, mereka menuju ke sekolah secara bersamaan. Chanmi juga mengikuti Suhon memarkirkan motornya. Ia tidak tahu kalau itu bukanlah tempat parkir. Chanmi hampir saja diusir oleh pemilik bengkel. Tetapi, karena melihat nama Suhon di seragam yang ia pakai, bapak tersebut tidak jadi mengusir Chanmi. Chanmi pun berjalan masuk ke sekolah. Semua orang langsung menatap Chanmi karena ia merupakan anak baru di sekolah itu. Terlebih lagi, ia memakai seragam pria yang namanya banyak dikenal oleh siswa-siswa lain. Chanmi pun memperkenalkan diri di depan teman-temannya sebagai murid pindahan dari Busan. Ternyata, Suhon dan Chanmi berada di kelas yang sama. Setelah Chanmi duduk di bangku yang kosong, Pak Guru menegur Suhon karena tidak memakai seragam. Sontak Chanmi mengeluarkan seragam Suhon dan mengembalikannya. Ini membuat teman-teman di kelas pada salah paham dan mengira bahwa mereka memiliki hubungan spesial. Terlihat seorang siswi merasa kesal dan tidak suka dengan hal itu. Di jam istirahat, Chanmi pergi ke kantin dan ia mulai mencari informasi terkait kematian kakaknya. Kemudian, teman baru Chanmi memberitahu kalau Won-sok sempat berpacaran dengan seorang siswi bernama Hong Ajung. Mendengar hal itu, Chanmi langsung teringat saat ia bertemu kakaknya. Sang kakak pernah memperlihatkan foto pacarnya yaitu Hong Ajung. Chanmi langsung meminta nomor Hong Ajung kepada teman barunya itu. Saat jam istirahat hampir selesai, Chanmi pulang lebih dulu dengan alasan kalau dia ada latihan menembak. Tidak lama kemudian, Suhon juga pulang lebih awal dengan alasan dia sudah punya janji. Siswi itu pun merasa kesal dan curiga dengan apa yang terjadi. Chanmi sudah mendapatkan nomor Hong Ajung dan langsung menelponnya. Anehnya, telepon itu diangkat oleh Suhon yang baru saja melewati dirinya. Chanmi langsung menutup telepon itu dan bertanya-tanya mengapa handphone Hong Ajung ada pada Suhon. Chanmi semakin penasaran. Ia pun mengikuti Suhon. Saat tiba di rumah sakit,
Chanmi hampir saja ketahuan. Untung saja dokter itu memanggil Suhon untuk berbicara dengannya. Pak dokter pun memberitahu Suhon tentang penyakit yang dideritanya. Ternyata Suhon terkena tumor otak yang lumayan parah dan tidak bisa jika dilakukan operasi. Dengan berat hati, ia bertanya kepada dokter, berapa lama lagi ia bisa bertahan hidup. Dokter pun menjawab, waktu paling lama untuk Suhon bisa bertahan sekitar 6 bulan ataupun 1 tahun. Mengetahui hal tersebut, Suhon merasa sedih, dan juga Chanmi yang tidak sengaja mendengar hal itu merasa sangat sedih akan nasib yang dialami Suhon. Karena hal itu, membuat Suhon tidak masuk sekolah selama 1 minggu. Ia ingin menenangkan dirinya. Di sekolah, Chanmi merasa khawatir kepada Suhon karena hanya Chanmi yang mengetahui penyakit Suhon. Saat berada di taman sekolah, ia tidak sengaja menatap ke arah jendela, yang membuat ia jadi teringat dengan kejadian kakaknya. Karena penasaran, ia memasuki ruangan lab IPA yang telah bersegel garis polisi. Ia pun membayangkan saat terakhir sang kakak sedang berbicara dengan dirinya. Ia masuk ke dalam khayalan itu. Saat sang kakak melihat ada seseorang yang datang, Chanmi pun menoleh ke belakang. Dengan kaget, ia melihat Suhon berada di belakangnya. Mereka berdua pun saling melihat satu sama lain. Dan Suhon memberitahu kalau ia tiba-tiba teringat dengan tempat itu. Meskipun ia tidak dekat dengan Won-sok, ia melihat saat Won-sok terjatuh. Dan ia juga yang menelpon polisi. Mendengar hal itu, Chanmi sangat terkejut. Kalian penasaran kenapa Suhon bisa melihat Won-sok terjatuh dan menelpon polisi? Untuk cerita selanjutnya akan aku bahas di episode kedua. Pantau terus updatean terbaru video di channel Kim Salsa. Sampai jumpa!